wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Kita lanjut ngaji Aqidatul Awam. Kita buka yang kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya Syekh Nazir Alhamdulillah Alhamdulillah wa ila Sayyid Ahmad Al-Marzuqi wa ila Sayyid Muhammad bin Ali wa ila Kiai Ihya Ulumuddin Allahumma fa'na bi ulumin fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjut membahas Aqidatul Awam tentang nama-nama para nabi para rasul. Kita nadoman sedikit. Yang kemarin kita bahas sedikit, sekarang kita lanjut. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun hudum salih wa ibrahim kullun muttaba' lutun wa ismailu ishaqu kadza Ya'qub Yusuf wa Ayyub ihtada Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawud Sulaiman ittaba' Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Ini nama-nama para nabi para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang wajib mesti diketahui oleh orang mukallaf yang sudah dewasa dan akalnya sehat. Sehingga dia tahu nama-nama ini adalah nama-nama nabi. Nama-nama ini adalah nama-nama para nabi. Walaupun ada nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi paling minimal nama-nama ini mesti dikenal bahwa ini adalah para nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah menceritakan sedikit tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Sekarang kita lanjut kepada Nabi Lut. Nabi Lut wa huwa ibnu akhi Ibrahimul Khalil. Nabi Lut ini beliau adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sezaman. Sezaman. Arsalahullah ila ardi Sadum. Allah mengutus Nabi Lut ke daerah atau ke bumi Sadum, atau yang biasa kita kenal dengan Sodom. Wa kana qaumuhu dhahaba min wujuhihim ma'ul haya. Dan mereka ini, kaum Sodom ini, sudah tidak punya malu lagi. Wa dzalika annahum kanu ya'tuna ar-rijal. Yang demikian karena mereka liwat, atau mereka laki-laki bersama laki-laki. Min dunin nisa, bukan kepada perempuan, ya, homo, ya. Waqad ahlakahum, dan Allah telah membinasakan mereka. Faja'ala, maka Allah menjadikan aliya qaryatihim, bagian atas kampung mereka, safilaha, jadi bagian bawah, jadi dibalik. Wa amtaraha, dan Allah menghujani mereka hijaratan dengan batu min sijil, dari neraka. Wa anja, dan Allah menyelamatkan Luton, Nabi Lut, wa man ma'ahu, dan orang-orang bersama beliau, illa imra'atahu, kecuali istri beliau.
fa inna sungguhnya istrinya Nabi Lut halakat, mati juga atau binasa juga, fi man halaka bersama orang yang hancur, bersama orang yang binasa. Di kaum Lut mereka diantara khasnya kemungkaran yang mereka buat itu mereka liwat, mereka homo, laki-laki bersama laki-laki. Kemudian istrinya Nabi Lut ini bersekongkol dengan kaumnya. Nabi Lut, namanya Nabi itu biasa ketemu malaikat, gitu. Dan malaikat itu terkadang berjumpa dengan Nabi itu terkadang dengan bentuk asli, terkadang dengan menyerupai orang, terkadang menyerupai orang. Nah, maka ketika kadang-kadang malaikat datang kepada Nabi Lut bertamu, itu mereka menyerupai laki-laki, dan tentunya ganteng malaikat kok, rupa dengan jelek tidak pantas. Mereka sebenarnya laki-laki itu laki-laki sebenarnya malaikat itu tidak punya gender ya, bukan laki-laki bukan perempuan, tetapi kalau karena nabinya laki-laki, masuk malaikat berupa perempuan kan tidak pantas. Nah, nabi kan mesti laki-laki. Wa ma arsalna mir rasulin illa rijalan wa ma arsalna min qablika, atau wa ma arsalna fi qaryatin min nabi wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Nah, di antara para ulama itu mensyaratkan bahwa nabi itu mesti laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Oleh karena nabi laki-laki, maka malaikat yang datang kalau menyerupai manusia ya mesti laki-laki juga, tidak mungkin perempuan. Maka ganteng, maka itu istrinya nyari kaumnya itu di rumah saya tuh ada tamu ganteng. Akhirnya mereka banyak mengganggu malaikat-malaikat yang datang itu. Akhirnya Nabi Lut tersakiti, maksudnya tidak suka. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kamu permalukan saya dengan kamu mengganggu tamu-tamu saya ini. Nah, mereka nggak ngerti itu malaikat. Intinya setelah itu Allah SWT binasakan mereka, Allah balik kampungnya itu yang bagian bawah jadi bagian atas. Jadi ceritanya diangkat oleh malaikat Jibril, diangkat sampai ke atas, kemudian dibalikkan ke bawah. Ditambah lagi dihujani dengan batu-batu yang panas, bahkan di dalam Al-Quran diceritakan musawwamatan 'inda rabbik. Batu-batunya itu ada tulisan nama-nama si fulan, di batu ini kena si fulan, maka itu kemana si fulan pergi, batu ini ke sana. Di semua penghuni kaum Sodom itu semuanya habis tanpa tersisa kecuali yang diselamatkan oleh Allah, termasuk istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Falamma jaa amruna, ketika datang azab kami, ja'alna, kami jadikan 'aliyaha, bagian atasnya kampung, safilaha, jadi bagian bawah, jadi balik. Wa amtarna, dan kami hujani 'alaiha, atas kampung itu, hijaratan, dengan batu, min sijilin, dari neraka, mangdudin, yang bertubi-tubi. Hujan batu bertubi-tubi. Musawwamatan, batunya itu dinamai atau ditandai, 'inda rabbika, dari sisi Tuhanmu. Wa ma hiya, tidaklah kampung itu, minadh dhalimin bi ba'id, jauh dari orang-orang zalim. Kemudian Nabi Ismail, nah, yang nomor 8 Nabi Ismail juga nama Nabi Ibn Ibrahim, beliau langsung anak kandung dari Nabi Ibrahim. Alladzi ummuhu Hajar, nama ibunya adalah Siti Hajar, yang diajak yang ditinggal di Mekah itu. Yang ditinggal di Mekah itu namanya Siti Hajar. Itu Nabi Ismail yang ceritanya sudah masyhur. Beliau disembelih kemudian diganti oleh Allah dengan kambing dari surga. Kemudian Ishak juga anaknya Nabi Ibrahim, alladzi ummuhu Sarah, yang ibundanya namanya Sarah. Nabi Ibrahim punya 2 istri, satu Siti Hajar yang ditinggal di Mekah itu. Kemudian satu lagi Siti Sarah di Palestina, punya anak namanya
Nabi Ishak. Kemudian yang ke-10 Nabi Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Nabi Yakub keturunannya Nabi Ishak. Kemudian Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ini dari Nabi apa namanya? Yakub ini di antara namanya adalah Israel. Yakub itu adalah nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau Bani Israel berarti namanya Bani Yakub. Anak-anaknya Nabi Yakub. Dan Israel itu begitu. Kemudian Israel itu aslinya itu bahasa Ibrani kalau tidak salah. Itu Isra itu artinya hamba, Il itu artinya Tuhan. Jadi seperti Abdullah, hambanya Allah. Sebenarnya begitu. Tapi memang bukan bahasa Arab itu Israel. Kemudian Yusuf yang ke-11 Nabi Yusuf ibn Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tuh. Nabi Yusuf bin Ishak bin Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi keturunan semua. Nabi Yusuf nabi, bapaknya Nabi Yakub juga nabi, Ishak juga nabi, Ibrahim juga nabi. Nabi Yusuf masyhur ceritanya sudah kita ketahui. Jadi di antara julukan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena tentu saja Nabi Adam juga iya. Nabi Adam kan bapaknya seluruh manusia, Abul Bashar. Seluruh manusia bapaknya Nabi Adam. Nah, tapi kemudian kalau Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari keturunan beliau itu semuanya menurunkan para nabi-nabi. Dan Nabi Ismail turun nabi-nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ishak turun punya anak Nabi Yakub, punya anak lagi Nabi Yusuf. Terus banyak nabi-nabi Bani Israel. Gitu. Jadi banyak keturunan Nabi Ibrahim itu adalah para nabi, maka beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini barokah. Jadi beliau ceritanya kalau di dalam Al-Quran itu keluarga beliau keluarga yang barokah, keluarga yang jadi kenangan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Ini Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebabnya karena beliau senantiasa menyempurnakan perintah Allah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ketika Allah perintah Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, di antaranya banyak tentang khitan, kadang-kadang ada yang sebagian meriwayatkan perintah Allah suruh khitan. Khitan itu kan motong bagian tubuh. Ya lumayan sakit, tapi ya langsung disempurnakan. Kemudian sebagian lagi meriwayatkan tentang meninggal anaknya Nabi Ismail itu. Jadi tinggal juga di tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada tanda-tanda kehidupan di Mekah bersama istrinya. Ada lagi mengatakan perintah itu adalah tentang nyembelih Nabi Ismail. Tapi langsung dikerjakan, tidak pikir-pikir, wah nanti kok saya udah lama tidak punya anak, begitu punya anak satu suruh nyembelih. Tidak pakai mikir. Nah, itu salah satu contoh orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anak, kepada istri, kepada yang lain. Sehingga kalau ada Allah perintah langsung kerjakan. Akhirnya Allah fa'atammahunna, baru kemudian Allah sampaikan inni ja'iluka linnasi imama. Kalau kamu sudah betul-betul mencontohkan bagaimana cintanya kepada Allah, sekarang kamu jadikan imam sebagai pimpinan kepada seluruh manusia. Maka Nabi doa, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, dzurriyyahku juga jadikan imam seperti aku. Maka Nabi Allah SWT mengijabahi, tapi ditambahi qala la yanalu ahdiz zalimin. Tapi orang-orang yang zalim yang tidak mau nurut, tidak mau taat kepada Allah, ya tidak dapat janji. Orang yang dapat janji ya yang mau nurut, apa perintah Allah dikerjakan, apa larangan Allah ditinggalkan, maka juga sama akan dijadikan imam sebagaimana Allah jadikan Nabi Ibrahim imam. Ya bukan jadi nabi mestinya, tapi jadi imamnya para orang-orang takwa. Wa ja'alna lil muttaqina imam. Itu diajarkan dalam Al-Qur'an, doa begitu. Jadi orang-orang wali-wali yang kita tahu itu biasanya tuh mereka punya amalan-amalan yang perintah Allah itu segala-galanya untuk mereka.
yang kelihatannya biasa-biasa saja. Jadi kalau guru saya nyampaikan, kalau kamu pengen tahu posisi kamu, sebenarnya kamu itu penting apa enggak di sisi Allah, seberapa penting, maka ketika kamu lihat perintah Allah itu seberapa penting bagi kamu. Kalau kamu merasa perintah Allah itu biasa-biasa saja, ya berarti kamu biasa aja di sisi Allah. Kalau kamu merasa perintah Allah itu sangat penting sehingga tidak boleh diganggu oleh apapun, nah, maka berarti kamu juga orang penting di sisi Allah. Nabi Ibrahim begitu, kalau diperintah sama Allah nggak pakai mikir, langsung dikerjakan. Yaitu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub yang nomor 12. Di antaranya beliau, para ahli sejarah juga menceritakan Nabi Ayub ini juga keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim juga. Yang ceritanya beliau sudah sakit, kemudian ahli keluarganya juga pada wafat, kemudian harta-hartanya juga habis, tapi beliau tetap sabar terus, sehingga kesabaran beliau dijadikan sebagai simbol kesabaran. Nabi Ayub ini dijadikan sebagai simbol kesabaran. Kalau kita tidak sabar ngadepin ekonomi sulit, badan sakit-sakitan, keluarga juga pada meninggalkan, harta habis, maka lihat Nabi Ayub. Ternyata beliau yang nabi ya sabar juga. Ya, kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, maksudnya tidak sabar. Kemudian Nabi Syuaib qila innahu min waladi Madyan bin Ibrahim. Beliau juga masih keturunan Nabi Ibrahim. Sebagian lagi menceritakan wakila innahu lam yakun min waladi Ibrahim. Ada sebagian ahli sejarah yang menceritakan bahwa Nabi Syuaib bukan keturunan Nabi Ibrahim. Innama huwa waladu ba'di man amana Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Syuaib ini adalah keturunan dari sebagian orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa hajara ma'ahu ila Syam, dan berhijrah bersama Nabi Ibrahim menuju ke Syam. Itu Nabi Syuaib sezaman dengan Nabi Musa, Jadi banyak nabi-nabi itu yang sezaman, ada beberapa. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran aja banyak, apalagi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran banyak. Kemudian yang nomor 14, Harun ibn Imran ibn Qahat ibn Lawi ibn Yaqub. Nabi Harun itu juga keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub juga putranya Ishak, putranya Ibrahim. Masih keturunan Nabi Ibrahim juga. Kemudian Nabi Musa kalimullah, saudaranya Nabi Harun. Akhu Harun asy-Syaqiq, saudara kandungnya Nabi Harun. Kemudian nomor 16, Ilyasa ibn Akhtub ibn Ajuz min anbiya ibni Israel. Nabi Ilyasa ini termasuk salah satu dari Nabi Bani Israel. Kalau Bani Israel berarti keturunan siapa? Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Dzulkifl ibn Ayyub. Nabi Dzulkifli itu putranya Nabi Ayyub yang sakit itu. Wasmuhu fil asl Bishr. Nama aslinya sebenarnya Bishr. Ba'athahu Allahu nabiyyan ba'da abihi wa sammahu Dzulkifl. Allah mengutus Bishr ini sebagai nabi, kemudian dikasih nama Dzulkifl. Kemudian Nabi Dawud wa yatasilan sabuhu bi Yahuda ibn Yaqub. Nabi Dawud juga keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Masih keturunan Bani Israel. Kemudian yang ke-19 Sulaiman ibn Dawud. Nabi Dawud punya anak Nabi Sulaiman, nabi lagi. Nabi itu masih keluarga-keluarga. Ja'alahullahu malikan ala Bani Israel. Nabi Sulaiman dijadikan oleh Allah sebagai raja atas Bani Israel. Ba'da abihi Dawud, setelah bapaknya yang juga jadi raja juga, yaitu Nabi Dawud. Kemudian yang ke-20 Nabi Ilyas. Kita kalau
dengar Ilyas, oh ini nama nabi, tahu walaupun tidak hafal urutannya. Wa yattasilu nasabuhu bi Harun ibn Imran. Nyambung nasabnya Ilyas, Nabi Ilyas kepada Nabi Harun ibn Imran. Dinasti keturunan Nabi Harun, yaitu tadi saudaranya Nabi Musa. Kemudian yang 21 Yunus ibn Matta. Nabi Yunus ba'athahu Allahu ila qaumihi fi Ninawa. Allah kirim Nabi Yunus ke daerah namanya Ninawa. Yang mana ceritanya beliau tentang selepas dakwah beliau agak putus asa dengan kaumnya, tidak mau menerima dakwah, nggak mau dengar. Akhirnya beliau pergi ninggalkan kaumnya. Allah kasih pelajaran, dimakan oleh ikan paus itu, ikan paus. Nah, kemudian beliau dalam ikan paus tidak nyalakan siapa-siapa, nyalakan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir itu. Para ulama menjelaskan dan dalam Al-Qur'an gitu juga, wa fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Siapa yang banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yunus itu diselamatkan, diselesaikan masalahnya oleh Allah dengan zikir itu, maka begitu juga orang-orang iman, kalau zikir itu juga sama, akan diselesaikan masalah-masalahnya oleh Allah. Itu dalam Al-Qur'an. Wa nada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi belajar nyalahkan diri sendiri. Kalau nyalahkan orang tuh tidak perlu belajar. Anak kecil biasa bisa nyalahkan orang. Tapi kalau nyalahkan diri sendiri, belajar, latihan, nyalahkan diri sendiri. Itu nabi yang maksum. Padahal jelas-jelas memang kaumnya memang bebel, tidak mau nerima dakwah. Nah, kemudian ketika dihukum, nyalahkan diri sendiri, ya memang saya yang salah ya Allah. Saya salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku yang zalim, aku yang keliru, yang salah. Kemudian Nabi yang ke-22, Nabi Zakaria. Wa huwa min dzurriyyati Sulaiman. Nabi Zakaria ini termasuk dzurriyyah keturunan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ke-23 Nabi Yahya ibn Zakaria. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Wa qila innahu wulida qabla al-Masih bi 3 sinin. Diceritakan bahwa Nabi Yahya itu lahir sebelum Nabi Isa 3 tahun sebelumnya. Nabi Yahya lahir sebelum Nabi Isa. Jadi selisihnya cuma 3 tahun dengan Nabi Isa. Sezaman. Kemudian yang ke-24 Nabi Isa ibn Maryam wa huwa Abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Dipertegas Nabi Isa dalam akidah kita orang Islam, Nabi Isa itu bukan Tuhan, yaitu hambanya Allah dan utusannya Allah. Hanya saja oleh orang-orang Nasrani dikultuskan sehingga sampai jadi Tuhan. Yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul Anbiya, beliau adalah penutup para nabi wal mursalin dan para rasul, wa sayyidul awwalin wal akhir, dan pimpinan orang-orang awal dan orang-orang akhir. Biasa kata para ulama, kok kenapa yang pimpinan akhir? Ya biasanya pimpinan itu memang datangnya akhir. Kalau Jumatan tuh imam tuh datangnya akhir. Begitu juga para nabi, pimpinan itu datangnya di akhir. Arsalahullahu kafatan linnas, Allah kirim nabi, Allah utus nabi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa rahmatan, dan sebagai rahmat lil alamin, kepada seluruh alam. Alam mana saja, bukan alam manusia, alam jin juga termasuk juga terdapat atau masuk juga dalam rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasnya Nabi Muhammad adalah diutus untuk seluruh alam, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya dikirim untuk satu kelompok-kelompok saja tertentu.
Ini untuk Bani Israel. Jadi nggak punya kewajiban dakwah untuk selain Nabi Bani Israel. Atau ada untuk satu kampung, ada untuk satu keluarga. Jadi segitu gitu ya. Cuman paling satu kampung, satu kecil-kecil. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah ke Indonesia, tidak pernah ke Jepang, tidak pernah kemana-mana, tapi diakui. Dan memang Allah SWT yang menentukan. Memang beliau sebagai utusan, sebagai Nabi untuk seluruh dunia dan seluruh alam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa haula'ir rusul, mereka para rasul yang tadi itu disebutkan shalawatullah alaihim wa ala alihim, qad ja'a dzikruhum, penyebutan nama mereka ada fil Qur'ani al-Karim, dalam Al-Qur'anul Karim. Tsamaniyata asyara rasulan, ada 18 rasul. Madhkuruna, mereka disebutkan fi suratil An'am, dalam surah Al-An'am. Wa sab'atun, dan ada 7 akharuna yang lain lagi, tadi 18 ditambah 7 lagi fi indati ayat, dalam ayat-ayat yang terpisah. Jadi ada satu ayat yang menyebutkan, atau dua ayat ya dalam surah Al-An'am itu menyebutkan ada 18 rasul. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika nanzil muhsinin. Terus lanjut lagi, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Itu disebutkan dalam surah Al-An'am ada 18. Kemudian yang 7 lagi yang lainnya disebutkan di ayat-ayat yang terpisah yang lain-lain. Wa qala ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dalam ayat yang lain, wa ila 'adin akhahum huda. Tadi enggak disebutkan Nabi Hud, tadi disebutkan. Di sini disebutkan tersendiri dalam ayat-ayat yang terpisah. Begitu juga dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Wa qad ikhtulifa, dan diperselisihkan fi adadil anbiya, dalam hal jumlah para nabi wal mursalin, dan para rasul. Wal masyhur, pendapat yang masyhur yang terkenal, fi dzalika, di dalam hal itu, anna adadal anbiya, bahwa jumlah para nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. Bagaimana kemarin sudah disampaikan. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Wa rusulu, kemudian rasul, minhum, dari 124.000 itu, salasumi'atin wa salasata asyara, ada 313. Jadi jumlah semuanya 124.000. Dari 124.000 yang nabi itu, yang jadi rasul 313. Wa qala al-Baijuri, al-Imam al-Baijuri, beliau ahlul kalam juga, ahlul aqidah. Wa sahih, pendapat yang benar, yang sahih, yang selamat, fil anbiya wal mursalin, tentang nabi dan rasul, al-imsaku an hasrihim fi adadin, yaitu kita menahan diri dari menentukan jumlah mereka. Yang paling selamat. Li'annahu, kenapa? Rubbama adda ila itsbatin nubuwati war risalah liman laisa kadzalika fil waqi'. Karena nanti kalau misalkan kita tentukan jumlahnya 124.000 dan ternyata kenyataannya jumlahnya tuh cuman 124 misalnya, cuman 123.000 misalkan. Berarti kan ada yang 1.000 yang bukan nabi tapi kita anggap nabi, kan begitu. Au ila nafi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi', atau kita menafikan orang-orang yang aslinya nabi tapi jadi bukan nabi gara-gara kita jadikan 124.000. Misalkan 125.000 misalkan kenyataannya. Terus kita bilang jumlahnya 124, berarti 1.000 lagi tidak kita anggap sebagai nabi. Itu
bahaya. Walaupun memang tidak dalam hal apa namanya yang mendasar ya, tetapi lebih selamat itu tidak ditentukan jumlah mereka. Wallahu a'lam. Insyaallah mungkin kalau ada kesempatan kita ngaji Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi secara khusus. Di sini kan apa namanya, secara umum, secara global saja orang-orang mukallaf tuh mesti kenal nabi-nabinya, siapa-siapa saja namanya. Jangan sampai orang Islam tidak tahu nama-nama nabi yang cuma 25 ini. Nanti terkait ceritanya masing-masing ada kitab tersendiri, Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an. Insyaallah kalau ada umur, ada kesempatan kita akan ngaji insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Oh ya. Ada beberapa nama yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an itu diperselisihkan kenabiannya. Di antaranya Imran, gitu. Kemudian Luqman, kemudian termasuk Khidir juga begitu. Itu diperselisihkan apakah mereka ini nabi ataukah bukan. Jadi bukan sepakat Nabi Khidir nabi, enggak sepakat ulama itu. Nah, jadi ada yang mengatakan dia itu orang soleh, wali, tapi bukan nabi. Ada yang mengatakan nabi juga. Tapi yang disepakati 25 ini. Sepakat ijma para ulama 25 inilah nabi dan rasul, itu nabi dan rasul. Tapi kalau yang nama-nama tadi termasuk Sayyidina Imran, Sayyidina Luqman, kemudian Khidir juga, Nabi Khidir itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan nabi, tapi wali yang dekat dengan Allah. Ada yang mengatakan itu termasuk nabi. Wallahu a'lam. Ada yang lain lagi? Oke. Ini adalah kaum Sodom, itu kebiasaan Sodom itu yang berasal katanya awalnya dari Nabi Lut sampai sekarang, dan mungkin sampai hari kiamat hanya kaum LGBT apa ya sekarang. Yeah. Itu jenisnya penyakit atau kebiasaan yang menular? Itu yang tahu ya orang kedokteran ya pastinya ya. Nah, antara orang psikolog atau orang kedokteran. Tapi yang jelas itu penyimpangan, gitu. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan bahwa kebaikan keburukan, gitu. Kebaikan keburukan itu kan bukan murni benda itu baik atau benda itu buruk, ya. Baik buruk itu adalah tergantung kita nisbatkan kepada apa atau kepada siapa. Ya seperti kita bilang ini meja baik atau buruk, ya belum tentu. Untuk apa? Kalau meja untuk ngaji bagus baik, kalau meja untuk ngelempar orang ya jadi buruk, kan gitu. Termasuk begitu juga, termasuk liwat atau sodom itu baik atau buruk. Kalau bagi yang suka, karena mereka suka, mereka senang, mereka enjoy dengan itu, menurut mereka baik. Ya, tetapi yang menentukan baik buruk itu siapa? Ya Allah. Nah, yang menentukan baik dan buruk adalah Allah. Dan Allah menyatakan itu keburukan, itu penyimpangan, itu pelanggaran, mesti dihukum. Nah, maka itu mestinya keburukan. Kalau itu apa namanya bukan kelainan, yaitu tentunya apa namanya tidak ada hukuman, namanya penyakit, misalkan gitu. Tapi itu tentunya adalah pelanggaran. Allah jadikan manusia pasangan-pasangan, laki-laki perempuan. Tentunya berarti kalau tidak sesuai dengan yang itu berarti pelanggaran. Wallahu alam. Ini ini ranahnya orang-orang medis atau orang-orang psikolog. Jadi yang ditentukan baik oleh agama, maka itu baik. Walaupun menurut selain agama itu menyenangkan atau
mengenakkan, buat nyaman. Tapi ya patokannya yang paling benar ya agama itu. Ada lagi? Yang berkaitan dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya Israel ya, katanya Israel Ya. punya 12 suku. Mm-mm. Sampai hari ini masih ada. Cuma yang kelihatan di permukaan itu mungkin dua. Yang satu mungkin yang dibilang Zionis ini, yang di tengah Palestina, dan suku yang satunya lagi mungkin yang dibilang elit global atau Freemason. Yang saya tanyakan, yang 10 lagi yang mana Pak? Ada disebutkan 10. Saya kurang tahu untuk itu ya. Untuk perincian Bani Israel bagaimana, itu saya kurang paham, kurang referensi untuk itu. Nah, jadi kalau yang saya tahu itu di antara putra-putranya Nabi Yakub itu yang tertua, itu namanya Yahuda. Maka keturunan Nabi Yahuda, keturunan Yahuda itulah dijadikan namanya Yahudi. Tapi seluruh keturunan Nabi Yakub ya namanya Bani Israel. Anak-anaknya kan ada 12. Gitu, anaknya ada 12. 12 bersama Nabi Yusuf. Gitu, 12 bersama Nabi Yusuf. Nah, yang tertua itu namanya Yahuda. Nah, keturunan Yahuda itu namanya Yahudi. Yahudi yang benci kepada Nabi Yusuf itu, yang punya hasad kepada Nabi Yusuf itu. Sampai berikutnya keturunan-keturunannya begitu juga. Orang Yahudi itu mereka tidak suka dengan para nabi. Nah, kalau nggak dari golongan mereka, termasuk ketika seperti kita baca ngaji di Maulid berjanji itu, orang Yahudi sampai zaman Nabi Muhammad aja sudah ancang-ancang ketika Nabi Muhammad lahir muncul sudah mau dibunuh. Jadi memang Yahudi keturunannya karena mbahnya dulu benci dengan Nabi Yusuf, sampai keturunan-keturunannya juga benci para nabi, para rasul. Sehingga mereka biasa bunuh-bunuhi Nabi Rasul. Nah, tapi kalau Bani Israel secara keseluruhan ya, kalau Israel secara genetik ya, yaitu anak turunnya Nabi Yakub, yaitu namanya Bani Israel. Tapi kalau jadi identitas yang lain-lain, nah itu saya kurang memahami secara mendetail. Wallahu a'lam. Lain lagi? Cukup ya? Nah, insya Allah mungkin mudah-mudahan kita bisa ngaji lagi ya untuk kisah-kisah Nabi Rasul, biar kita sedikit banyak tahu tentang kisah-kisah mereka, keutamaan mereka, kemuliaan mereka insya Allah. Semoga Allah fahamkan kita, istiqamahkan dalam iman dan amal. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.